Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Rahmat Ramadan dari kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 1 Sumeneb. Saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dan juga kertas kerja. Yang pertama adalah jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dibuat untuk memisahkan antara biaya yang sudah menjadi beban pada suatu periode akuntansi dengan yang belum menjadi beban. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian adalah sebagai berikut. 1. Perlengkapan. Perlengkapan yaitu barang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Kedua, penyusutan harta tidak lancar. Seiring berjalannya waktu, semua harta tidak lancar yang dimiliki dan digunakan perusahaan akan mengalami penyusutan nilai. Ketiga, beban dibayar di muka. Transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban pada kemudian hari. Keempat, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan transaksi yang sejak awal dicatat sebagai utang, tetapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari. Kelima, beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Beban yang masih harus dibayar merupakan biaya yang sudah menjadi beban, tetapi hingga akhir periode akuntansi belum dibayar. Keenam, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan, tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Ketujuh, piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih yaitu risiko yang diterima perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang usaha karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Yang kedua adalah kertas kerja. Pengertian kertas kerja. Kertas kerja atau biasa disebut dengan neraca lajur adalah media pencatatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, laba rugi dan neraca yang disusun secara logis untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu kertas kerja 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Bentuk kertas kerja 10 kolom merupakan bentuk kertas kerja yang sering digunakan. Di sini ada contoh soal di mana neraca saldonya sudah diketahui dan juga data penyesuaian pada 31 Oktober 2020. Yang pertama, perlengkapan yang terpakai sampai 31 Oktober 2020 sebesar 1.250.000. Kedua, gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 300.000. Ketiga, sewa dibayar di muka yang telah terpakai sebesar 500.000. Keempat, penyusutan peralatan diperkirakan 1 juta. Dari sini kita disuruh membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan dan juga kertas kerja. Akun harta dan akun beban saldo normalnya berada di debit. Maka nanti bila data penyesuaiannya bertambah, maka jurnal penyesuaiannya berada di sisi debit, dan jika berkurang, jurnal penyesuaiannya berada di sisi kredit. Sedangkan hutang modal dan pendapatan, saldo normalnya berada di kredit. Maka nanti bila data penyesuaiannya bertambah, maka jurnal penyesuaiannya berada di sisi kredit. Dan jika berkurang, nanti jurnal penyesuaiannya berada di sisi debit. Data penyesuaian pertama, perlengkapan yang terpakai sampai 31 Oktober 2020 sebesar 1.250.000. Perlengkapan yang terpakai berarti perlengkapannya berkurang. Perlengkapan ini termasuk akun harta, di mana akun harta bila berkurang di jurnal penyesuaiannya nanti akan berada di kredit. Perlengkapan terpakai statusnya menjadi beban perlengkapan. Beban perlengkapannya bertambah. Beban bila bertambah, maka jurnal penyesuaiannya ada di sisi debit. Maka jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan
di sisi debit 1.250.000 dan perlengkapan di sisi kredit 1.250.000. Di sini perlengkapan agak menjorok ke kanan karena perlengkapan ini ada di sisi kredit, di mana bila dibuat tabel kredit itu biasanya berada di sebelah kanan debit. Data penyesuaian kedua yaitu gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 300.000. Di sini perusahaan mencatat beban gaji sebesar 2.800. Sedangkan ada karyawan yang masih belum menerima gaji sebesar 300, maka beban gajinya bertambah sebesar 300. Beban gaji bertambah, maka jurnal penyesuaiannya ada di sisi debit. Gaji yang belum dibayar sehingga utang gaji bertambah. Utang gaji bertambah. Hutang bertambah, maka di jurnal penyesuaiannya ada di sisi kredit. Maka jurnal penyesuaiannya beban gaji di sisi debit 300.000 dan utang gaji di sisi kredit 300.000. Data penyesuaian ketiga, sewa dibayar di muka yang telah terpakai sebesar 500.000. Pada saat pencatatan pembayaran sewa, perusahaan mencatat sebagai harta. Belum mau mengakui sebagai beban karena belum memakai atau menempati. Pada tanggal 31 Oktober 2020, ternyata sudah ditempati. Dan jika dinilai dengan uang, nilainya 500.000. Maka harta berupa sewa dibayar di muka berkurang. Harta berkurang di sini ada di sisi kredit. Dan statusnya menjadi beban sewa karena sudah ditempati. Beban sewa bertambah 500.000. Beban bertambah ada di sisi debit. Maka jurnal penyesuaiannya beban sewa di debit sebesar 500.000 dan sewa dibayar di muka di sisi kredit 500.000. Dan yang terakhir, penyusutan peralatan diperkirakan 1 juta. Karena peralatan bukan barang habis pakai, maka menggunakan akun akumulasi penyusutan peralatan. Dengan demikian, harta berupa akumulasi penyusutan peralatan berkurang. Harta berkurang berada di sisi kredit. Akumulasi penyusutan peralatan yang berkurang akibat peralatan terpakai statusnya menjadi beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan bertambah. Beban bertambah ada di sisi debit. Maka jurnal penyesuaiannya beban penyusutan peralatan di sisi debit 1 juta, akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit 1 juta. Setelah menuliskan jurnal penyesuaian, selanjutnya kita memasukkan jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja. Di sini pertama ada beban perlengkapan di debit, ya. Di sini belum ada akun beban perlengkapan, maka dari itu kita buat akun baru bernama beban perlengkapan. Beban perlengkapan ini ada di debit, berarti kita masukkan ke kolom debit. Kemudian di sini perlengkapan ada di kredit. Di sini sudah ada akun perlengkapan, kita tinggal memasukkannya ke kolom kredit. Kemudian beban gaji di debit. Di sini sudah ada akun beban gaji, kita tinggal memasukkannya ke kolom debit. Dan kemudian ada utang gaji, ada di kredit. Di sini belum ada akun utang gaji, maka dari itu kita membuat akun baru bernama utang gaji. Utang gaji ini berada di sisi
kredit. Kemudian kita tinggal memasukkannya di sisi kredit. Kemudian yang ketiga, beban sewa. Di sini belum ada akun beban sewa. Berarti kita harus membuat akun beban sewa. Yang beban sewa berada di debit. Berarti kita tinggal memasukkannya di kolom debit. Di sini ada sewa dibayar di muka di sisi kredit. Di sini sudah ada akun sewa dibayar di muka. Kita tinggal memasukkannya ke kolom kredit. Kemudian yang terakhir, beban penyusutan peralatan. Di sini belum ada akun beban penyusutan peralatan, maka kita membuat akun baru beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan ini ada di debit, berarti kita masukkan di kolom debit. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Di sini juga belum ada akun akumulasi penyusutan peralatan, maka kita membuat akun baru, akun akumulasi penyusutan peralatan. Akun akumulasi penyusutan peralatan ini ada di kredit, maka kita tambahkan di kredit. Bila kolom debit dijumlahkan dan juga kolom kredit dijumlahkan pada penyesuaian, ini hasil akhirnya akan seimbang atau sama. Kemudian kita mengisi neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini diisi dengan cara menggabungkan neraca saldo dan penyesuaian. Berikut caranya. Jika di neraca saldo ada di debit dan di jurnal penyesuaiannya di debit, ini ditambahkan. Nanti di posisi neraca saldo disesuaikan ada di debit. Bila di neraca saldo berada di debit dan di jurnal penyesuaian berada di kredit, ini dikurangi. Posisi neraca saldo disesuaikan ini tergantung nanti dari sisa setelah dikurangi. Bila neraca saldo di kredit dan jurnal penyesuaiannya di debit, ini dikurangi. Posisi neraca saldo disesuaikannya ini tergantung, bisa di debit juga bisa di kredit. Tergantung nanti sisanya ada di debit atau di kredit. Jika neraca saldonya ada di kredit dan jurnal penyesuaiannya di kredit, ini ditambahkan. Posisi neraca saldo disesuaikannya ada di kredit juga. Seperti di sini, sewa dibayar di muka ada di debit dan di penyesuaian ada di kredit. Berarti ini dikurangi. Jika dikurangi akan ada sisa 800 di debit. Sama juga seperti di perlengkapan, 2750 dikurangi 1250 akan ada sisa 1500 di debit. Pada beban gaji, di sini kan di neraca saldo ada di debit, di penyesuaian ada di debit. Maka di sini ditambah. Jadi 2800 ditambah 300 hasilnya 3100 di debit. Kemudian akun yang tidak ada data penyesuaiannya, kita tinggal memasukkannya ke neraca saldo disesuaikan. Begitu juga dengan yang hanya ada di penyesuaian, tidak ada di neraca saldonya, kita tinggal memasukkan. Bila debit dijumlahkan dan juga kredit dijumlahkan pada neraca saldo disesuaikan, ini hasilnya akan seimbang atau sama. Setelah neraca saldo disesuaikan selesai, maka kita tinggal memasukkannya ke dalam kolom laba rugi dan juga neraca.
Tetapi kolom laba rugi dan neraca memiliki ketentuan, di mana kolom laba rugi ini hanya untuk akun pendapatan dan beban atau akun berkepala 4 dan 5. Di sini saya sudah mengubah warna kolom akun pendapatan dan beban berwarna biru. Dan akun neraca hanya untuk akun harta, utang, dan modal atau akun berkepala 1, 2, dan 3 atau akun yang berwarna hitam. Kemudian kita masukkan akun pendapatan dan beban ke dalam kolom laba rugi berdasarkan neraca saldo disesuaikan. Kita juga tinggal memasukkan akun harta, utang, modal ke dalam kolom neraca berdasarkan neraca saldo disesuaikan. Di sini di jumlah debit dan jumlah kredit pada laba rugi dan juga jumlah debit dan kredit di neraca ini hasilnya bisa sama, bisa beda. Nah, di mana di sini hasilnya berbeda. Mengapa demikian? Kita lihat di sini. Jika di kolom laba rugi debitnya lebih kecil dari kredit dan di kolom neraca debitnya lebih besar daripada kredit, maka laba atau untung. Jika di kolom laba rugi debitnya lebih besar daripada kredit dan di kolom neraca debitnya lebih kecil daripada kredit, ini rugi. Dan jika debit sama dengan kredit, ya berarti ini impas, tidak laba dan tidak rugi. Di sini kita lihat bahwa di kolom laba rugi debitnya lebih besar daripada kredit dan di kolom neraca debitnya lebih kecil daripada kredit. Berarti perusahaan DK Dekorasi ini mengalami kerugian. Berapa kerugiannya? Ya, ini kita cari dengan selisihnya. Yang besar dikurangi yang kecil. Di sini mengalami kerugian sebesar 1.200. Karena ini rugi, berarti di sini kita tulis rugi. Labanya kita coret. Setelah hasilnya ditambahkan dengan laba atau rugi, di akhir ini akan seimbang atau sama. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.